Salam buat siswa-siswi dan juga buat rekan-rekan penggemar kelistrikan sepeda motor. Kali ini kita akan mempraktekkan sistem pengapian CDI sepeda motor karbu. Langsung saja kita ke topik pembahasan. Yang pertama, kita melihat ada beberapa komponen sistem pengapian CDI jenis karbu. Dalam hal ini kita ambil contoh Yamaha Jupiter. Di sini kita tidak menjelaskan secara rinci, tetapi kita berfokus kepada komponen utama saja, yaitu yang pertama bisa kita lihat di sini ada yang namanya kiprok atau regulator. Yang kedua di sini ada spool. Ini kita tunjukkan kabelnya atau soketnya. Kemudian di sini ada CDI. Kemudian ada yang namanya koil pengapian serta kabel businya. Kemudian ada busi. Pada gambar yang atas sebelah kiri ini, di sini kita sengaja tunjukkan bahwa koil itu disambungkan terhadap busi. Letak businya ada di mesin. Kemudian ada baterai. Baterai itu letaknya di sini. Ini dia, seperti pada gambar. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Bagaimana mengetes output kiprok regulator. Para siswa dan rekan-rekan penggemar kelistrikan sepeda motor, di sini kita akan mengetes bagaimana kiprok itu yang bermasalah atau tidak, atau bagaimana kiprok itu yang bagus atau tidak. Tentunya ini adalah lanjutan dari kelistrikan yang mana kita sebelumnya sudah mengecek bagaimana spool yang baik dan tidak baik. Jadi kita pastikan bahwa spool sudah dalam keadaan baik. Jadi di sini spool ini sudah dalam keadaan baik. Kita hanya mengecek yang ini saja, yaitu output daripada regulator ataupun kiprok. Caranya adalah yang pertama, hubungkan kabel-kabel spool ke kiprok regulator. Ini kabel spool ada 3, warna putih, kuning, dan warna hitam. Kita hubungkan terhadap regulator atau kiprok yang warnanya sama juga, kuning ke kuning, putih ke putih, dan juga warna hitam kita sambungkan ke bodi sama dengan yang ini. Ini artinya menyambung dengan yang ini, warna hitam dengan yang warna hitam. Lalu sepeda motor diengkol sambil dicek di kabel warna merah ya, atau kabel output ya, dicek apakah ada percikan bunga api atau tidak dengan cara diengkol sambil didekatkan kabelnya ini ke bodi ya, atau digesekkan kabel warna merah ini ke bodi. Sambil diengkol didekatkan kabel warna merah ke bodi, akan kelihatan bunga api. Kalau tidak ada bunga api di outputnya ini, berarti kiprok dalam keadaan rusak atau bermasalah. Ya, demikian cara mengetes output kiprok atau regulator. Lalu berikutnya langkah yang kedua, setelah kiproknya dalam keadaan bagus, kita lanjutkan pengetesan output CDI. Output CDI yang ini di sini. Bagaimana caranya? Tadi sudah kita rangkai bahwasanya spool sudah bagus, kemudian kiprok juga sudah bagus. Nah, sekarang kita rangkai CDI-nya. Ini CDI-nya. Langkah yang pertama, hubungkan kabel pulser ke CDI seperti pada gambar ini. Ini pulser kita hubungkan terhadap CDI. Warna merah ke merah, warna putih ke putih. Massa CDI atau yang di bagian tengahnya ini itu ke warna hitam ke bodi. Kemudian
C atau coklat, warna coklat ini kita hubungkan terhadap output dari kiprok tadi. Yang kita tes tadi langsung kita hubungkan ke warna coklat yang ini. Lalu output dari CDI warna orange. Warna orange. Yang ini nanti langsung ke coil ya. Ini. Outputnya atau kabel orange kita dekatkan terhadap body ya, terhadap body kita dekatkan atau kita gesekkan sambil kita engkol, maka di sini harus menunjukkan ada api atau ada bunga api di warna orange ini. Kalau tidak ada api atau percikan bunga api, maka kita pastikan CDI dalam keadaan bermasalah. Oke, demikian pengetesan CDI. Lalu berikutnya kita lanjut ke langkah yang ketiga, mengetes output coil. Spool dalam keadaan bagus, kiprok dalam keadaan bagus, kemudian CDI dalam keadaan bagus. Sekarang kita rakitkan coil. Ini coil. Coil ini kita hubungkan terhadap warna orange tadi, output tadi. Kita hubungkan terhadap terminal positif daripada coil dan masanya kita hubungkan ke body. Lalu output coil adalah kabel busi. Ini kabel busi. Di kabel busi kita dekatkan terhadap body kira-kira 0,7 mm ya, kita dekatkan, maka di sini nanti akan terjadi loncatan bunga api warna biru. Ya, warna biru ini sudah tegangan tinggi di sini. Warna biru. Kalau tidak ada, berarti ini dalam keadaan bermasalah. Ya, coilnya dalam keadaan bermasalah. Demikian pengetesan output coil. Sekarang kita masuk ke 4, mengetes output busi. Kita pastikan tadi spoolnya bagus, kemudian kiproknya bagus, kemudian pulser juga dalam keadaan bagus, kemudian CDI juga dalam keadaan bagus, coil dalam keadaan bagus. Lalu kita pasangkan busi. Kita pasang busi terhadap kabel businya. Tentunya businya dalam keadaan di luar. Lalu sambil kita engkol, busi kita tempelkan terhadap body yang ini, kita tempel terhadap body ini, maka pada celah busi atau elektroda busi akan ada nanti loncatan bunga api warna biru pada elektroda busi. Kalau tidak ada, berarti busi dalam keadaan bermasalah. Di sini nanti akan ada loncatan bunga api. Tentunya sambil kita engkol, kita tempelkan busi ini ke body, maka akan kelihatan nanti loncatan bunga api di elektrodanya nih. Oke, demikian untuk mengetes busi. Lalu sekarang kita akan mengetes ya, atau kita akan merakit pengapian dengan cara melengkapi semua komponen sistem kelistrikan dengan cara di starter. Spool sudah dalam keadaan bagus. Kemudian kiprok dalam keadaan bagus, kemudian pulser bagus, lalu CDI bagus, coil bagus, dan busi dalam keadaan bagus. Sekarang output daripada ini CDI ya, CDI ini kita arahkan ke kunci kontak ya, kita putus. Nah, jadi kunci kontak nanti yang memutuskan dan menghubungkan arus dari kiprok ke CDI. Kemudian di sini kabel warna M pada kiprok ini di cabang 2. Kita cabang 2, satu itu menjadi input atau output untuk pengisian baterai ya. Ini langsung pengisian baterai. Setelah ini menghasilkan arus, diproses oleh kiprok dan masuk kepada baterai. Ya, langsung ke baterai. Lalu di sini ada komponen starter. Komponen starter ini terdiri dari baterai, kemudian
positif baterai itu ada dua, yaitu kabel besarnya nanti langsung ke relay, ya tentunya relay terminal 30, kemudian relay kabel besarnya atau terminal 87 langsung ke motor starter, ke positifnya, dan negatif motor starter sudah menyatu dengan bodi. Lalu berikutnya pada relay starter terminal 86 itu ke bodi, 85-nya itu ke tombol starter, dan dari tombol starter itu disambungkan ke kunci kontak. Pada akhirnya nanti ketika kita start, ya kunci kontak dalam keadaan on, kita tekan tombol starter, maka sepeda motor akan hidup. Tentunya sistem bahan bakarnya harus dalam keadaan bagus. Jadi demikian rangkaian sistem pengapian pada sepeda motor jenis Yamaha Karbo. Terima kasih. Kita lihat cara siswa kita untuk merakitnya. Oke, teman. Ya, engkau sembunyi. Ya, kita ulang. Ya, ini ya. Yang pertama, yang ini belum terpasang. Ya, ini kita harus kemasang. Oke. Itu yang kita oke. Teman, ya engkau sembunyi. Dari sini Pak, dua. Oke, titik pertama, nanti bagus. Masuk langkah kedua, pasang ini. Iya. Pasang sedianya. Oke. Ingat. Ingat aja. Ini kan ini ada di bawah. Iya, ya, yang ini tinggal yang kayak yang sini yang terpasang. Masa tengah. Hah? Masa tengah ya, Pak? Iya, masa tengah. Tengah. Yang ini ke nanti yang mau kita tes. Enggak, nanti mau kita tes. Yang ini kemana? Masa. Ini. Nah, yang ini ke. Nah, itu masukkan dari sini tadi ini sampai terbalik tadi. Koin Pak. Iya. Rock. Lalu yang ini ke sini Pak. Yang ini kan dulu lagi ini. Ah, itu dia. Oke, sekarang kita tes langkah yang kedua. Sana nampak tidak apinya. Masing-masing sini Pak, ke masanya buat biar nampak. Oke, ya. Besar kan? Nampak? Dicoba sekali lagi. Sini, biar nampak ya. Oke, bagus. Sekarang kita pasangkan. Oke, sekarang langkah yang ketiga kita cek dulu poinnya bagus tuh Kak. Oke. Nampak? Oh mantap. Oke. Berarti kalau udah kita pasang ini ke bus ini, bakarnya oke. Kayak lek. Oke, dia dulu pasang.